Oke guys, kita langsung balik ke analisis bersama Bass Climbers. EVOS Legend akan lagi-lagi melawan Geek Farm. Di sini Geek Farm setelah terbantai dengan combo Camilla Cecilion, kali ini bakal bermain lagi hero-hero. Nggak tahu guys ya, apakah mereka bakal ngambil hero early lagi? Di sini Varsha masih terbuka, Camilla Cecilion masih terbuka, tapi mereka lebih milih untuk ngambil Grok terlebih dahulu guys ya. Mereka sepertinya belum mendapatkan pelajaran di sini bahwa melepaskan hero-hero magic support untuk burst-nya itu di awal itu adalah salah gitu guys ya, mereka melepaskan itu. Tapi kali ini mereka akan lagi-lagi menggunakan Grok. Mungkin mereka akan menggunakan apa lagi guys? Kufra lagi. Ya, lagi-lagi dengan Grangernya. Masih belum menyerah dengan Grangernya di sini. Apakah meta yang akan digunakan akan sama lagi seperti di game pertama atau bakal berbeda sedikit? Karena di sini kita lihat kalau misalkan mereka bermain meta-meta ini lagi, mereka tuh bakal kepres di awal, bakal susah farming ya. Entah buffnya di Rusuh atau gimana. Dan kita bakal lihat Tamus sepertinya akan tetap menjadi pilihan sepertinya daripada seorang Ipin di sini. Sementara Granger juga akan diamankan. Nah, ini persis draft pick game pertama ya kalau boleh dibilang. Sebelumnya Kufra, Granger dan Tamus, sekarang adalah Grok, Tamus dan juga Granger. Ya. EVOS sendiri juga melakukan hal yang sama sepertinya. Carmilla di sini sebetulnya masih kebuka ya. Cecilion, Valirnya diganti Varsha, terus Uranusnya tetap. Kalau misalkan mereka bisa ngambil Camilla sama One lagi, berarti hero-nya sama lagi guys ya. Dan Geek Farm entah gimana caranya mereka harus recover dan bisa menangin di early nih ya. Mungkin nggak tahu apakah mereka bakal yang ngambil Carmilla-nya supaya untuk menghindari ada combo daripada anak-anak EVOS, atau mereka bakal langsung nge-ban aja Carmilla-nya. Karena di sini yang abis ini draft pick tuh EVOS lagi guys. Carmilla-nya bakal di-ban kali ini. Ya, sepertinya Donkey akan harus menemukan hero-nya sendiri. Mungkin akan menggunakan Chow. Karena di sini gue udah lihat Donkey menggunakan Carmilla ya dari yang pertama kali dia turun, dia sudah menggunakan Carmilla. Apakah dia akan menggunakan hero-hero kejutan yang sudah dia pelajari lagi guys ya? Karena Donkey kan kita tahu, oh ya biasanya mainnya Kaja, Grok, kalau enggak Chow gitu ya. Dan Carmilla kemarin kayak wah gila Donkey main Carmilla gitu ya. Apakah bakal ada hero lain lagi yang bakal dikeluarkan sama Donkey di sini? Mungkin main Varsha atau main Akai nih. Kayak Donkey main Akai nih. Kalau Akai yang nggak dipakai. Ini Joker ini kan padahal hero keahliannya adalah Akai guys ya. Tapi kenapa mereka selalu lebih berpatokan kepada mungkin hero-hero kayak Grok gitu guys ya? Karena Grok itu menurut gue salah satu hero counter buat itu juga sih, buat hyper carry. Itu kalau misalkan di Rusuh ya, tapi asalkan kalian punya damage magic yang kuat juga gitu. Kalau nggak ada damage magic yang kuat juga agak sedikit wasting ya menurut gua. Dan kita akan melihat pick keempat di sini, Hero Donkey dan Hero One di sini yang belum diambil. Rexy sepertinya akan menggunakan hero yang sama lagi, adalah Cecilion di sini sepertinya. Dan Baxia sepertinya tank keras yang akan digunakan Donkey. Dia punya Baxia, dia punya yang namanya Uranus ya. Siapa yang bakal jebolin di sini? Makanya kayak apa yang diambil sama Geek Farm di sini, ngambil Granger awal-awal, apakah itu langkah yang tepat? Gitu ya. Apakah itu lebih tepat daripada dia ngambil Kari misalkan? Kalian bayangin kalau sekarang udah kayak gini hasilnya, apakah mereka bisa ngambil Hayabusa? Gua rasa nggak bisa. Dan kita lihat Geek Farm ya bakal langsung pick 2 pick terakhir. Mereka masih mengkomunikasikannya dengan coachnya sendiri di sini. Bakal mencoba untuk mengambil Harit. Dan satu lagi sepertinya akan ada Franco ya, bermain dengan meta season kemarin kalau bisa dibilang ya. Nggak ada yang mengikuti meta sama sekali draft pick-nya. Nggak ada pick Nana, nggak ada pick Digi, nggak ada pick Valir, nggak ada pick hero-hero support ya. Ini jadi kayak 2 tank, 1 offlaner, 1 mid laner mage, 1 marksman ya. Masih sama kayak season lalu di sini kalau bisa dibilang. Meta standar. Dan sini EVOS sepertinya apakah akan menggunakan Kari di sini atau mereka akan menggunakan mungkin Bruno mungkin. Tapi Kari di sini boleh lah ya buat buat hancurin si Franco kalau nggak Tamus secara cepat ya, atau bahkan Grok. Karena di sini Geek Farm menggunakan 3 keras guys ya. Offlaner keras, tanknya dua-duanya juga lumayan keras ya, walaupun Franco ya nggak keras-keras banget sih, tapi ya cukup keras lah dibandingin Nana gitu ya maksudnya ya. Dan di sini kita lihat Shadow Pikari. Ini bisa apa aja sih? Mau pakai Bruno juga sebetulnya bisa. Mau pakai apa lagi nih?
Mau pakai HC juga sebenarnya bisa. Oke, kita bakal langsung lihat di sini draftnya. 3 flame shot lagi-lagi akan digunakan sama EVOS. Dari Geek Farm sendiri tidak ada yang menggunakan flame shot. Tentunya di sini early game bakal di press lagi sepertinya sama EVOS. Kita bakal lihat seperti apa strategi daripada Geek Farm. Apakah mereka akan mencoba untuk membalikkan keadaan, apakah Doyok akan disiksa lagi dengan Harithnya. Kita langsung saksikan ke dalam in game-nya. Oke, kita lihat sudah ada formasi di sini. Doyok sepertinya ingin langsung mengamankan buff-nya dulu. Karena bahaya di sini ya kalau Doyok ini nggak dapat buff-nya ya. Harith itu nggak bakal bisa berkembang istilahnya. Ramzu mencoba untuk membantu clear di bagian tengah. Donkey, Luminar, dan Rexy seperti biasa bakal langsung untuk ini guys ya. Ini bakal ada double buff sepertinya dari Kari ya. Sepertinya bawa-bawa double buff ini dari Kari. Cecilion di situ mencoba untuk mendapatkan Pokemonnya, merebut daripada seorang Granger. Doyok di sini bakal sedikit lambat guys ya untuk membersihkan ini. Tuh lihat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Woi, siapa yang dapat? Dan di situ kita lihat Ramzu yang bakal dapat. Sementara kita lihat dari itunya juga si Harith yang dapat. Kari mendapatkan first blood di situ terhadap seorang Ipin yang mencoba melakukan rusuh guys ya. Karena tentunya di sini dengan flame shot mudah sekali inisiasi buat anak-anak EVOS ya. Setiap kali kena flame shot di situ Wong Koko di sini ternyata menggunakan flame shot ya dengan Franco-nya. Agak mungkin sedikit dipaksakan kita di situ. Revitalize digunakan sama Donkey untuk recover darah daripada seorang Wan supaya nggak perlu balik. Dan di sini Donkey 90 detik ke depan tidak akan memiliki Revitalize. Apakah itu decision yang baik? Menurut gua nggak tahu guys ya. Kalau gua mungkin bakal lebih simpen ke arah spellnya dulu sih. Ya karena kalau misalkan kalian di geng, kalian punya spell itu kan kayak daya tahannya jauh lebih tinggi ya. Sementara kayak mungkin di situ Karinya kalau mereka menggunakan item jungle kan clearing hutan aja itu darahnya bisa penuh lagi istilahnya. Dan Geek Farm lagi-lagi di sini sudah tertekan 2 kill sekaligus. Harith akan dipertemukan sama Uranus ya. Mungkin dari sisi laning udah bener ya. Mungkin juga udah belajar dari tim-tim yang lain ya karena selalu melakukan hal yang sama. Dan di situ kita lihat Ramzu beruntung sekali menggunakan flicker dan flame shot daripada seorang Luminar harus miss di situ. Agak sedikit terlalu jauh jarak daripada Granger. Kalian bayangin aja ya, Granger aja di dalam turret aja bisa dicicil sampai hampir habis gitu darahnya guys. Jadi emang kayak bener-bener di sini Geek Farm bakal ke pressure habis-habisan ya dengan draft pick yang mereka pick kayak gini lagi ya. Doyok mencoba mencicil di situ. Kita lihat Ramzu akan diberikan Wits, ketarik di situ. Rek bakal digigit, sepertinya bakal mati. Tarikan yang baik sekali daripada seorang Wong Koko di situ guys ya. Wow, lu lihat tanknya aja mati ya. Tanknya tuh maju-maju tuh mati ya. Jadi lu nggak usah ngomongin itu Granger ya kemajuan. Itu tank aja tuh maju-maju mati groknya guys. Doyok di sini bakal lagi-lagi mencoba untuk mengamankan buff biru yang dia miliki di sini guys ya. Dan Doyok level 6 di sini masih belum bisa melakukan spam terhadap siapapun sepertinya guys ya. Karena di sini mungkin Baxianya juga keras ya, Reknya juga keras, one-one-nya di sini one-nya dengan Karinya juga itemnya mungkin bakal udah lebih jadi karena level 7 duluan. Rexy di sini levelnya cukup rendah ya, tapi nggak apa-apa guys ya karena dia bukan hyper carry. Yang hyper carry-nya di sini seorang One. Kita lihat di flame shot gitu aja sama sama Franco ya. Franco mendapatkan kill di situ terhadap Farsha daripada seorang Luminar. Dan di sini sudah mulai kayak tercium bau-bau enak ya buat Geek Farm. Tapi kita lihat Doyok lagi-lagi akan di take down di sini 0-1-1 di sini untuk Doyok. Doyok di game sebelumnya juga 0-3 guys ya, belum memberikan kontribusi dan untuk di game kedua ini juga harus di take down terlebih dahulu. Dan ini emang apa ya? Jujur ini meta yang berat buat para mid laner sih. Jadi ya gimana ya? Mungkin zaman dulu kayak mikir, wah ini meta tank mungkin aja ntar lama-lama pakai satu tank ya kan. Tanknya satu doang ntar pakai support. Kadang-kadang mungkin ntar kayak meta tank bakal hilang, mungkin tanknya bakal nggak digunain sama sekali, lebih memilih untuk meta support. Tapi siapa yang sangka ya? Mid laner ini kehilangan kerjaan gitu guys. Ya siapa yang nyangka? Kayak itu kan kayak jenderal perang istilahnya ya. Kalau lu jadi mid laner tuh jenderal perang. Masa ada game yang nggak ada jenderal perangnya gitu. Jadi kayak mid lanernya itu kadang-kadang disuruh main support segala macam ya. Dan di sini hyper carry akan digunakan sama seorang One menggunakan Kari. One di sini emang udah beberapa kali ya dia main MM juga, sempat main Cloud juga kemarin dan kali ini bakal main Kari. Dan apakah di sini bakal menjadi ide yang baik buat EVOS untuk di minggu ini masih kayak bertukar-tukar role?
Doyok masih mencoba untuk clearing wave di bagian atas. Ramzu di sini udah di take down sekali. Doyok juga di take down sekali. Kita lihat Wong Koko lagi-lagi mendapatkan seorang Rek di situ. 2 kali diamankan Rek dengan cara yang kira-kira sama, guys ya, bisa dibilang ya, berada di tengah, ditarik sama Franco ke dalam turret ya, dan harus di take down karena digigit sama Franco. Sementara kita lihat masih farming terus daripada seorang Wan, 15.900 berbanding 12.000, beda 3.000 di sini di menit kelima ya. Nggak sejauh di game pertama, tapi tetap aja ini kayak suatu perolehan gold yang signifikan juga. Iya loh, hampir kena lagi. Ini Wong Koko sih mungkin kayak karena dia juga tahu ya dia posisinya kalah ya, posisinya kayak tidak mengenakan. Lihat ya diseret sama Cecilion. Joker kita lihat langsung menggunakan flicker yang hanya untuk kabur. Di sini damage daripada Farsia, Cecilion nggak ada obengnya cok ya. Jadi ini kayak dua matchnya tuh diambil sama EVOS, dan ini nggak mikir sama sekali Geekfarm buat ngamanin hero-hero kayak gitu. Padahal mereka kayak punya first pick, tapi mereka lebih pilih udah daripada Cecilion kita mungkin gunain Grok aja kali ya, atau mungkin gunain Kufra aja kali ya. Padahal kayak meta yang sekarang itu kan menggunakan meta-meta semacam itu, flame shot dengan 2 hero burst atau gimana, 1 hero burst, 1 hero keras gitu guys ya. Tapi itu tidak digunakan sama Geekfarm, dan kita bakal lihat di sini bakal ke pressure habis-habisan dari awal. Donkey di situ dengan darah yang cuma sedikit aja berani untuk ngejar terus. Joker akan terpaksa menggunakan wall charge-nya untuk mundur. Dan di situ kalian bayangin ya, Donkey darah segitu aja nggak ada yang bisa take down guys ya, nggak ada yang bisa kayak ngeburst dia. Rek masih akan nge-push di sisi kiri di situ. Sementara anak-anak EVOS yang lainnya akan mencoba mendapatkan turtle dengan sangat santuy di sini karena hanya ada Ipin yang mungkin mengganggu. Kita lihat apakah bakal ditarik. Di sini menurut gua kayak kemungkinan untuk ngebunuhnya itu hanyalah pada saat Franco bisa narik aja sih. Kalau Franco-nya nih nggak bisa narik, menurut gua bakal susah banget. Iya loh, Donkey kali ini bakal dibunuh. Wow, langsung lihat darahnya habis guys ya. Kena Parsia, kena Cecilion ya, nggak tahu lagi guys itu damage-nya mau siapa yang serap guys. Bahkan kayak Grok aja tuh berasa jadi kayak apa ya, batu lapuk istilahnya. Dan Wan di sini level 11 sudah mulai bergerak ke arah level 12. Joker dengan lihat. Itu Grok bos. Gila, Groknya benar-benar kayak nggak ada rasanya. Dan di sini Doyok masih belum bisa melakukan apa-apa sampai sekarang guys. 0-1-1 dengan Haritnya. Iya lo. Aduh mati. Haritnya kalah by one sama Paris ya bos. Udahlah nggak ngerti lagi guys ini guys ya. Dan sepertinya di sini EVOS akan cepat-cepat end aja ya. Mungkin kalau bisa end di bawah menit 10 bakal lebih bagus di sini. Satu persatu buffnya diambilin ya. Haritnya tidak bisa bekerja, Granger tidak bisa bekerja. Tau gitu Doyok main Cecilion aja tadi kan, mendingan kan ngambil Cecilion. Coba lu bayangin ngambil Cecilion, misalkan EVOS ngambil Parsia, ya udah terus kayak lu misalkan ada ambil satu Nana, itu kayak bakal lebih galak gitu mainnya. Ini main Harit terus pakai Franco, pakai Grok ya. Mereka maju-maju tinggal dicicil lah sama Cecilion sama Parsia mau ngapain. Kecuali mereka kayak punya mid laner yang bakal galak gitu di awal ya, main Gashen, terus Groknya langsung kayak tumbuk aja tuh si Cecilion ditabrak ya, langsung dimasukin sama Gashen, itu mungkin masih bisa, tapi tetap aja sebelum level 4 pasti digangguin duluan gitu. Makanya sekarang itu metanya tuh meta early game menurut gue ya. Kecuali kalian bisa mainin sampai late game, kayak yang dipertunjukkan sama RRQ. RRQ itu kayak dia pilih hero kayak apa ya, bisa nahan di early game, tapi misalkan sampai late game mereka tetap masih kuat, masih strong, jadi bisa menangin. Kita lihat Wan akan langsung menggunakan turtle-nya. Nggak hanya hero-nya sih yang di pick RRQ, emang mereka cara mainnya rapi banget. Mereka itu terkenal pinter cara memainkan wave guys ya. Jadi walaupun kayak mereka posisinya tertekan ya, tapi mereka tuh bisa aja clearing wave sehingga pada saat kayak misalkan musuhnya ngebunuh, musuhnya tuh nggak bisa langsung nge-push gitu, langsung tiba-tiba nggak dapetin turret gitu, nggak bisa guys, karena creepnya udah didorong duluan. Tamus sepertinya udah berhasil mencuri dari buff-nya seorang Wan di situ, buff birunya. Dan dia nggak terima ya, bener-bener nggak dapat ternyata Wan guys ya. Ipin bakal langsung dibunuh di situ dengan sangat mudah. Wan mengamankan Athena Shield, Tuminar bakal ngamanin Holy Crystal buat tambahan damage lagi di sini. Sementara Geekfarm ya, yang bisa dilakukan sekarang apa tau nggak? Nungguin Wong Koko narik aja. Kalau narik ke dalam turret bisa bunuh. Kalau lu nggak narik ke dalam turret nggak bakal bisa bunuh sih. Siapa yang bisa bunuh Donkey sama Rek ini sekarang? Kayak darahnya udah terlalu banyak kecuali turret-turret mereka guys. Ini bahkan kayak kalau 1 lawan 1 aja ya, Harit misalkan bisa nge-spam skill ya, lawan Kari juga bocor ini. Iya, Rek lagi-lagi ditabrak di sini. Bakal ditumbuk kah
Seperti di sini Joker harus mengisap damage daripada Kari. Kari bakal masuk ke dalam di situ daripada seorang Wan. Dibuka ultinya, kita lihat ya. Rata langsung ya, nggak bisa bergerak seorang Doyok. Doyok 0-3-3. Ini seperti match pertama ya sepertinya ya. Bunuh 0 mati 3. Itu kayak baru saja terjadi kan ya. Rexy bunuh 3, Wan di sini 8-0 dengan Karinya. Masih bermain meta hyper carry. Dan satu persatu turret bakal dijebolin gitu aja. Ini gue kalau main rank ya, istilahnya kalau gue Kari gue udah kayak gini ya, gue tuh mau mukil kayak gimana juga bisa ngekill guys. Pokoknya majuin ya, tampol yo, yang ketarik Donkey guys ya. Bukan seorang Wan. Di sini kita lihat Joker bakal diamanin. Kalian lihat gak sih itu ya? Combo daripada Cecilion ya. Cecilionnya jepit, Parsianya masuk, ultinya itu bentaran jebol semua darahnya. Kita lihat Wan di sini satu lawan Doyok mati kan? Gue udah bilang mau di spam ulti juga tetap mati Doyoknya guys ya, menggunakan Kari. Damage-nya benar-benar nggak masuk. Satu persatu di situ yang tiap kali maju diratain aja sama Wan. Rek bakal tahan di depan. Kita lihat creep-nya habis tapi tidak menghentikan mereka dari melakukan push, dan langsung saja ditarget sama Wan di situ, turret yang berada di tengah. Dan game kedua juga akan dimenangkan sama EVOS. Komentar soal EVOS line up baru gimana? Gue belum bisa ngomong terlalu banyak karena menurut gue di sini lawannya terlalu apa ya? Masih terlalu di bawah lah ya, terlalu di bawah, dan ini kayak easy win banget buat EVOS. Jadi kita bakal lihat lagi ke depannya apakah mereka akan menurunkan line up yang ini lagi dengan mungkin menggunakan Wan sebagai hyper carry. Mungkin minggu depan lawannya bakal seru mungkin. Ntar harus kita cek lagi jadwalnya. Dan gitu aja analisis buat hari ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa tinggalin like, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian. Dan gue Bas Clemens. Kita bakal jumpa besok lagi di pertandingan-pertandingan MDL. Bye-bye.